Sejarah pertumbuhan, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Pertama, sejarah pertumbuhan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang kita kenal sekarang berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia berkembang dan dikembangkan dengan modal utamanya adalah bahasa Melayu yang penuturan aslinya berada di tanah Melayu, yakni sebagian besar daratan Pulau Sumatera dan daratan Malaysia. Menurut Anton M. Moelion, pada tahun 1928, jumlah penutur bahasa Melayu hanya 4,9%, sedangkan penutur bahasa Jawa 47%, bahasa Sunda 14,5% dari sekitar 60 juta penduduk Indonesia. Maksud konsep berkembang adalah bahwa bahasa Melayu digunakan oleh penuturannya secara alamiah, berkembang ke arah yang lebih modern sesuai dengan tuntunan zaman penuturannya. Maksud konsep dikembangkan adalah bahwa bahasa Melayu dikembangkan secara terencana yang biasanya dilakukan oleh lembaga-lembaga resmi, baik sebelum kemerdekaan maupun hingga sekarang. Bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan menyebarnya agama Islam di wilayah Nusantara, serta semakin berkembang dan bertambah kokohnya keberadaannya karena bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat Nusantara sebagai bahasa penghubung antar pulau, antar suku, antar pedagang, antar bangsa, dan antar kerajaan. Bahasa Melayu di Indonesia kemudian digunakan sebagai lingua franca atau bahasa pergaulan. Namun pada waktu itu belum banyak yang menggunakannya sebagai bahasa ibu. Bahasa ibu masih menggunakan bahasa daerah yang jumlahnya mencapai 360 bahasa. Bahasa Indonesia sekarang adalah bahasa yang berkembang atau berasal dari bahasa Melayu. Dalam hal ini, bahasa Melayu adalah dasar pembentukan bahasa Indonesia sekarang. Tidak sama dengan bahasa Melayu, seperti Melayu Medan, Riau, Jambi, Palembang, Malaysia, dan Brunei. Secara resmi, pengikraran bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia telah dipatrikan melalui Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Ada 3 faktor pendukung keberterimaan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia pada Sumpah Pemuda 1928, yaitu 1. Faktor luasnya pemakaian bahasa Melayu. Kedua, faktor berterimanya penggunaan bahasa Melayu dalam sastra. Ketiga, faktor penggunaan bahasa Melayu dalam persurat kabaran. Kedua, kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara dapat diuraikan fungsinya masing-masing. Pertama, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Kedudukan tersebut melekat sejak Sumpah Pemuda pada 1928 dengan ikrar yang berbunyi Menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia.
Sejak 28 Oktober 1928, secara resmi telah diakui adanya bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Kedua, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Kedudukan tersebut tercantum dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Jadi, sejak 18 Agustus 1945, berarti kedudukan bahasa Indonesia, di samping sebagai bahasa nasional juga, berkedudukan sebagai bahasa negara. Ketiga, fungsi bahasa Indonesia. 1. Keempat, fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia mempunyai 4 fungsi, yaitu: pertama, bahasa Indonesia berfungsi sebagai lembaga kebanggaan nasional. Kedua, bahasa Indonesia berfungsi sebagai lembaga identitas nasional. Ketiga, bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat pemersatu berbagai suku bangsa. Keempat, bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat penghubung antar daerah dan antar budaya. 2. 4 fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa negara. Dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia mempunyai 4 fungsi, yaitu: pertama, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan. Kedua, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan. Ketiga, bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat penghubung pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional, serta kepentingan pemerintahan. Keempat, bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat pengembangan kebudayaan.